Cek, cek. Ya, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kami dari pengurus bersama dengan anak sekolah minggu dalam rangka hari ulang tahun sekolah minggu yang ke-67. Ya, pada saat ini kami akan bersama-sama menyanyikan lagu himne dan mars sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah pada saat ini.
Selamat sore, sidang jemaat Allah yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat beribadah bersama-sama pada sore ini. Penekanan warta jemaat Rantai Paus sepanjang minggu tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 yang akan kita lalui bersama ke depan, yaitu yang pertama yaitu kebaktian hari Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022, yaitu Rabu Abu. Pembacaan Alkitab dari Yesaya 58 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12, 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10 dan Matius 6 ayat 16 sampai 18. Jam 5 sore dan pengkhotbah Ibu Pendeta Tabita Manggawa STH. Poin selanjutnya yaitu kebaktian rumah tangga. Sesuai keputusan sidang Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Paus tanggal 3 Februari 2022, maka diputuskan tentang kebaktian rumah tangga untuk sementara ditunda kembali karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan setelah dikomunikasikan dengan tim COVID-19 Jemaat Rantai Paus. Kecuali ada permintaan pelayanan dari anggota jemaat. Atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih, Tuhan berkati. Poin selanjutnya yaitu kegiatan pelayanan usia indah atau lansia Jemaat Rantai Paus. Kebaktian lansia Jemaat Rantai Paus dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022, pukul 9.30 sampai pukul 10.30 WITA. Pelayan Ibu Limbu Tandek dan diharapkan kepada ibu bapak para lansia untuk menghadiri persekutuan kebaktian tersebut di gedung pelayanan Jemaat Rantai Paus. Tuhan berkati. Poin yang selanjutnya itu berita Jemaat Rantai Paus. Penyelarasan anggaran oleh pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Paus akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 pukul 9 WITA di gedung pelayanan. Mohon dukungan doa warga jemaat. Kemudian warta selanjutnya yaitu tamu dari Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara, Jemaat Manunggal Tonggoni. Pengurus lansia Gapsultra Jemaat Manunggal Tonggoni akan melaksanakan wisata rohani ke Toraja, dan salah satu kegiatannya ialah melaksanakan ibadah bersama lansia Jemaat Rantai Paus pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 pukul 9.30 WITA di gedung pelayanan Jemaat Rantai Paus. Harap para lansia Jemaat Rantai Paus menghadiri ibadah bersama tersebut. Terima kasih, Tuhan berkati. Poin selanjutnya yaitu anggota baru. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantai Paus mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Kepala Keluarga Aloysius Ohame, istri Luciana Kosat, dan anak Anastasia Gracia Putri Ohame. Mereka sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 6, Asrama Kodim 1414 Tanah Toraja Blok C. Tuhan memberkati. Poin selanjutnya yaitu berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Ruruk Siko, orang tua dari Ibu Diaken Destrita Bumbungan Sengga, atau mertua dari Bapak Penatua R. Gusti Tibian, pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 di Surako, dan jenazah almarhum Ruruk Siko telah dibawa ke Buntau Ledo pada minggu ini
tanggal 27 Februari 2022. Segenap majelis gereja dan warga Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan segenap rumpun keluarga yang ditinggalkan. Poin yang berikut yaitu pelajaran katekisasi. Pelajaran katekisasi calon si di Jemaat Rantepao dilaksanakan pada setiap hari Jumat dan hari Minggu pukul 15 WITA di gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum kelas dimulai. Terima kasih. Warta yang selanjutnya yaitu dari Lembaga Bimbingan Belajar Primagama Rantepao. Dengan hormat, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Sehubungan dengan telah dibukanya Lembaga Bimbingan Belajar Primagama Rantepao, maka kami dari manajemen Primagama Rantepao dengan ini menginformasikan bahwa Lembaga Primadana Belajar Primagama Rantepao akan mengadakan bimbingan belajar intensif untuk persiapan menghadapi ujian UTBK, seleksi bersama untuk masuk perguruan tinggi. Lama bimbingan 4 jam setiap hari selama seminggu dan pelaksanaan simulasi tryout 1 kali seminggu. Konsultasi terkait mata pelajaran dibuka selama 24 jam. Tempat bimbingan belajar dilaksanakan di Homestay Talung Lipu, depan Stikes Tanah Toraja, dengan protokol kesehatan yang ketat. Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka dari tanggal 5 Maret dan pelaksanaan bimbingan belajar akan dimulai tanggal 10 Maret 2022 dengan jumlah siswa maksimal 80 orang dengan kapasitas 10 orang per kelas. Biaya bimbingan 1,5 juta per bulan dan bisa diangsur dengan fasilitas buku modul dan buku pengayaan bagi siswa. Snack dan minuman disiapkan bagi siswa selama kegiatan pembelajaran. Apabila orang tua atau wali berminat mendaftarkan anak pada bimbingan belajar Primagama Rantepao, dapat menghubungi Saudara Vila, Aldo, Christian, dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah penekanan Warta Jemaat Rantepao sepanjang minggu ini, tanggal 27 Februari sampai dengan Sabtu, tanggal 5 Maret 2022. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Ini hari yang istimewa di mana kita merayakan hari ulang tahun ke-67 Sekolah Minggu Gereja Toraja. Halo anak-anak Sekolah Minggu. Apakah kamu senang beribadah dengan orang tuamu hari ini? Syukur kepada Tuhan. 7 hari lamanya Gereja Toraja merayakan Pekan Anak Gereja Toraja yang puncaknya kita rayakan dalam ibadah ini. Dalam sorotan tema, selubung sudah tersingkap. Ayo kita nikmati sukacita ibadah bersama anak-anak kita. Marilah berdiri menyambut kehadiran Tuhan dan menyanyikan Datanglah Tuhan.
Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita semua ada di sini. Salam juga. Silakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat, kita akan bermazmur bersama dari kitab Mazmur pasal 99. Kitab Mazmur pasal 99 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal 99 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita membaca berbalasan firman Tuhan. Tuhan Raja yang kudus, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Tuhan itu maha besar di Sion. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Raja yang kuat, yang mencintai hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Musa dan Harun di antara imam-imamnya. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Tuhan adalah Raja dunia. Kita berdiri mendengarkan perintah mengasihi dari Yohanes 13 ayat 34 hingga 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Kita semua datang di hadapan Tuhan, seraya mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Segenap orang tua dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bercermin diri pada perintah mengasihi dan lagu yang baru kita nyanyikan. Nyatalah bahwa kita sering gagal melakukannya. Marilah kita rendahkan diri mengaku dosa kita. Tuhan Yesus, kami mengaku kami sering membuat kesal ayah dan ibu, padahal mereka begitu setia dalam mendidik dan membesarkan kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami sering tidak sabar dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak kami. Kami telah melukai hati anak-anak kami saat kami memaksa dan membentak dengan kata-kata yang kasar agar mereka mengikuti keinginan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Orang tua dan anak-anakku semua, inilah berita anugerah yang datang dari Allah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan dosa. Sebagaimana dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bapak Ibu sidang jemaat, kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 99 ayat 2 dan 5. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah Ia. Sementara pundi persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan, ucap syukur pada Tuhan sesuai dengan pembagian.
persembahan kami yang kami bawa, kiranya Tuhan terimalah. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta pertolongan di dalam doa pembacaan Alkitab dalam bentuk lagu. Bagian-bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan. Yang pertama dari kitab Keluaran pasal 34 ayat 29 hingga 35, 2 Korintus pasal 3 ayat 12 hingga ayat yang ke-18, dan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 hingga 36. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 35. Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar, dan apabila ia keluar dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat Musa bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali
sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Amin. Pembacaan kedua kita dari 2 Korintus 3 ayat 12-18 berbunyi demikian. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh kebenaran. Tidak seperti Musa yang melindungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikir mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan itu dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Firman Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 hingga 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Amin. Firman Tuhan. Di
Ya, berdasarkan bagian-bagian firman Tuhan yang telah kita baca, diberi tema selubung sudah tersingkap, tilendok mo tu pebungku. Pertama-tama, karena bertepatan kita merayakan hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang keberapa anak-anak sekolah minggu? Yang ke-67. Luar biasa. Ada yang anak sekolah minggu yang berumur 67? Kalau ada yang berumur 67 berarti sudah lansia, sudah tua. Iya, iya, akan tua juga nanti tuh. Kita berdoa Tuhan Yesus berikan umur panjang supaya bisa berusia 67 atau lebih dari itu. Luar biasa sukacita kita hari ini, kita boleh merayakan ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja sekali lagi yang ke-67. Puji Tuhan. Itu semua berkat Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam wadah Sekolah Minggu Gereja Toraja. Suatu organisasi yang sudah tua dibanding dengan bapak-bapaknya. PKB baru berumur berapa PKB? Salam PKB. Ya. Sekolah Minggu semangat ya. Tuhan selalu menyatakan kuasa dan berkat-Nya. Dan dengan merayakan hari ulang tahun yang ke-67 ini tentu memberi kita semangat, khususnya anak-anak sekolah minggu semua rajin ke sekolah minggu, rajin baca Alkitab di rumah, rajin berdoa. Hanya itu yang bisa kita buat supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Nah, ada lagunya itu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, hanya itu. Halo anak-anakku semua, rajin baca kitab suci? Yang mana rajin? Game atau kitab suci? Dia ini yang di sebelah kanan rajin baca Alkitab. Atau ada juga di HP Android, anak HP yang bagusnya, ya. Nah, juga dalam memaknai hari ulang tahun anak kita, anak sekolah minggu Gereja Toraja yang ke-67, tentu mengingatkan kepada kita sebagai orang tua bahwa anak-anak kita tidak akan bertumbuh begitu saja tanpa bimbingan, tanpa pendampingan dari kita sebagai orang tua. Nah, kita tadi jangan sampai hanya sebagai pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Saya agak tersentak tadi, coba kita perhatikan pengakuan dosa kita di bagian bapak, di bagian ibu juga. Jangan sampai hanya lewat begitu saja tanpa menggugah hati kita. Benarkah kita tidak akan seperti itu lagi? Atau jangan sampai hanya sekali ini saja. Sesudah itu kalau kita kembali kepada rutinitas kita sehari-hari, memang kita mesti insaf akan pengakuan dosa yang kita lakukan, bahwa banyak hal yang membuat anak-anak kita tidak bisa bertumbuh dalam iman mereka. Karena tuntutan zaman modern sekarang ini, intensitas kesibukan kita sebagai orang tua,
karena mencari nafkah, karena bekerja, sehingga kadangkala membuat kita kurang memberi perhatian, pendampingan kepada anak-anak kita. Bahkan karena kita merasa diganggu oleh mereka, ya batu saya minakwa, ayah bagaimana PR-nya ini, ada tugas online, kerja saja sana, saya sibuk ini, saya juga punya tugas ini di kantor belum tuntas-tuntas, sana. Atau kita ibu-ibu sementara gosok mak istri kah, mak, ini ada tugasku mak, bagaimana caranya? Aku gosok kodako teh. Ya ini bahaya ini. Hal-hal kecil seperti itu membuat anak-anak kita jadi lumpuh dalam pertumbuhan. Ya contoh kecil saja itu tadi, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu ya di tengah rutinitas kita sebagai seorang ayah, rutinitas kita sebagai seorang ibu, sehingga anak-anak kita begitu sulit untuk mau bertumbuh di dalam iman mereka. Padahal harapan kita sebagai orang tua sangat besar sekali. Anak-anak kita, mereka adalah harapan kita. Saat ini, saat yang akan datang. Nah, bagaimana harapan-harapan kita bisa tergapai kalau kita lalai dalam memberikan support, memberikan bimbingan, memberikan pendampingan bagi anak-anak kita. Contoh kecil hari Minggu. Di tempat lain ini ya, bukan di Jemaat Rantepao. Lamale anak sekolah Minggu, Pak, antar dulu. Male paham kok, mangiru kopi Pak. Kalau ndak ada mamanya, ndak usah saja, minggu depan lagi. Adakah begitu bapak-bapaknya di rumah? Halo anak-anakku sekolah Minggu. Tidak berarti melapor ya, tapi ada yang ketawa-ketawa di sini. Mak, tolong antarin dulu ke kelompok ini, sudah mulai. Cucianku ini banyak sekali ya. Minggu depan lagi Ya. Introspeksi diri kita sebagai orang tua. Padahal harapan kita anak kita di masa yang akan datang tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita mau supaya mereka kuat di dalam iman, dalam pengharapan kepada Tuhan. Sehingga kita tidak perlu menyesal, tidak perlu mengkhawatirkan mereka kalau mereka ke luar negeri atau di tempat lain. Sudah ada modal mereka, sudah ada iman mereka. Kita tinggal mendoakan. Mereka sudah memiliki pondasi iman yang kokoh dan kuat. Sebuah bangunan akan mampu bertahan kalau pondasinya kuat. Nah, begitu juga kalau iman anak-anak kita sejak dini kita tanamkan, kita torehkan, ya mungkin bahasa gaulnya kita cuci otak anak-anak kita dengan ayat-ayat Alkitab, maka mereka tidak akan pernah menyimpang. Sampai masa tuanya ia akan tetap konsisten pada prinsip iman yang kita sudah berikan sejak kecil. Ada seorang yang bernama Familiaris Concerti dengan tegas mengatakan bahwa orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi putra-putri kita. Artinya orang tua sendirilah yang mau tidak mau harus memberikan pendidikan iman bagi generasi kita, bagi anak-anak kita. Supaya benar-benar perayaan hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-67 ini ya sedikit menggetarkan kita, sedikit mengingatkan kita, sedikit ya
kita flashback kepada bagaimana sikap kita dalam pendampingan anak-anak kita selama ini. Ya, tidak ada hak kita untuk saling menghakimi satu dengan yang lain. Kita tinggal mengintrospeksi diri bagaimana seharusnya, supaya ya benar-benar selubung kita selama ini dalam mendampingi anak-anak kita. Ada lagu mars yang akan mereka nyanyikan nanti, bahwa kami anak-anak sekolah minggu bukan di belakang kamu, ya, tetapi di mana? Coba lihat di lagunya sekolah minggu, lagu marsnya sekolah minggu. Apa yang dikatakan di situ? Kami anak-anak sekolah minggu. Saya juga sudah lupa-lupa. Kami anak-anak sekolah minggu, tempat kami ada di sisi kamu, bukan di mana-mana, bukan di belakangmu. Kami adalah hari depan gereja, jangan itu dilupakan. Wahai Kak, Bapak dan Saudara, Yesus minta kami terus dibina, tangan kami pegang erat dan bawa kami kepadanya. Wah, itu dia. Itu menyeratkan tugas dan tanggung jawab kita, terutama kita sebagai orang tua, kakak-kakak pembimbing, guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah. Itu tanggung jawab kita semua sebagai gereja Tuhan, supaya apa yang kita dambakan terhadap anak-anak kita suatu kelak nanti mereka tidak akan beranjak meninggalkan imannya. Nah, yang berikut, bahwa bersamaan dengan ini kita merayakan transfigurasi. Apa itu transfigurasi? Ini istilah teologi. Adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, serta bertemu dengan Musa dan Elia, di mana mukanya bercahaya penuh dengan kemuliaan. Dan inilah puncak spiritualitas dari Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan kepada para murid tentang jalan penderitaan yang akan dialami, karena Tuhan Yesus akan memberikan teladan melewati jalan sengsara itu, jalan penderitaan itu. Sebagaimana kalau kita perhatikan bacaan yang pertama yang sudah dibacakan anak sekolah minggu kita tadi, bahwa peristiwa kehadiran Allah melalui kedua loh hukum Allah dan kemuliaannya terpancar melalui wajah Musa. Ya. Kenapa hanya melalui Musa? Kenapa tidak kepada semua umat Israel? Di mana Musa menanggalkan selubung mukanya ketika menghadap Allah. Lalu Allah memerintahkan kepadanya untuk menuliskan pada loh batu hukum Allah sebagai perkataan perjanjian antara Allah dengan Israel. Nah, kenapa mesti hanya Musa saja? Itu terjadi karena kemerosotan spiritual Israel, sehingga mereka tidak dapat berjumpa dengan Allah secara langsung. Itu pada zaman perjanjian lama, sehingga hanya Musa lah yang menjadi perantara mereka dengan Allah. Dan ketika Musa keluar untuk menyampaikan hukum yang diperintahkan Allah, bangsa itu tidak sanggup melihat wajah Musa yang bercahaya. Nah, di sini kita menyaksikan bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kisah keluaran yang dialami oleh Musa. Bahwa kemuliaan Allah berlaku pada masa lampau sekalipun kelihatannya masih terbatas
dan terjadi secara istimewa. Pada orang-orang tertentu dan di tempat tertentu pula. Nah, bagi orang-orang khusus yang setia, tekun dan mempercayakan hidupnya kepada Allah, itulah yang melihat kemuliaan Allah. Seperti yang dalam pembacaan kita ini, yang pertama juga dalam Injil Lukas tadi, bahwa di dalam kisah Lukas menceritakan juga tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan sekali lagi di dalam diri Yesus Kristus. Apa artinya itu? Bahwa kemuliaan Allah pada masa lampau yang dialami Musa dan Elia telah dipertemukan dalam Yesus Kristus sebagai penggenapannya pada masa yang akan datang. Bahwa peneguhan kepastian adanya masa depan yang penuh kemuliaan dan kebahagiaan diperlihatkan walaupun hanya sesaat kepada para murid-murid yang menyaksikan pada waktu itu, yaitu ada 3 murid tadi, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, untuk apa diperlihatkan kepada mereka? Tidak lain supaya mereka siap dan mampu bertahan menghadapi berbagai godaan, berbagai tantangan, berbagai pergumulan dan penderitaan yang akan mereka alami bersama-sama dengan Yesus. Nah, juga untuk kita renungkan dalam kehidupan ini bahwa sesungguhnya Tuhan sudah membuka selubung untuk dinyatakan kepada kita semua, supaya kita dimampukan untuk melewati kehidupan, melakoni kehidupan ini dalam berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Bahwa sebagaimana kebahagiaan yang dirasakan oleh murid Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes, ya, mereka sungguh bahagia melihat Tuhan Yesus dimuliakan. Kebahagiaan mereka bukan hanya dinikmati oleh mereka saja, tetapi berlaku untuk semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Telah terjadi di masa lampau, juga masa kini dan masa yang akan datang, seperti yang dialami dinikmati Musa dan Elia. Demikian pun akan terjadi dan dialami oleh orang-orang yang tetap konsisten, tetap setia mengiring Tuhan Yesus dalam kehidupannya, untuk meyakinkan para murid agar mereka teguh dan tetap kokoh mengikut Tuhan di tengah berbagai pergumulan dan penderitaan, bahkan kematian. Namun ada pengharapan. Pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus bahwa Ia akan mengalami kemenangan, mengalahkan maut. Ia bangkit dari antara orang mati. Demikian pun dalam bacaan yang kedua, pengalaman Paulus membebaskan dari belenggu masa lalu yang kelam dan begitu kejam. Paulus merasakan bahwa pembebasan yang dialaminya sungguh luar biasa dan tidak dapat dibandingkan dengan semua kebanggaan, keberhasilannya pada masa-masa yang lalu. Itu sebabnya ia mengatakan masa lampau hanyalah sampah yang tidak berguna. Kalau kita bandingkan Filipi pasal 3 ayat yang ke-8.
ia sudah mengalami kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu melahirkan hati dan pikiran baru yang mampu melihat masa depan penuh harapan, penuh gemilang, bahwa ia tidak lagi terkurung dan terperangkap dalam hukum-hukum masa lampau yang membutakan hati dan pikirannya seperti orang-orang Yahudi lainnya. Tetapi melalui pengalaman Paulus, kita pun sebagai anak-anak Tuhan, selaku gereja, perlu introspeksi diri. Apakah tidak sedang terperangkap ke dalam hati yang beku dan pikiran yang masih diselubungi dengan aturan-aturan buatan manusia sendiri? Ya, kalau kita belajar dari pengalaman hidup kita di tengah pergumulan global dengan sakit atau dengan pandemi COVID-19, ya telah mengajarkan banyak hal, bahwa semua pengetahuan dan pengalaman manusia, termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, sesungguhnya kita terbatas mengatasi semua persoalan di dalam kehidupan kita. Hanya dengan tuntunan, hanya dengan pertolongan Tuhan, hanya dengan hikmat Tuhan yang memampukan kita menjalani hari-hari kita dengan berbagai situasi dan keadaan yang kadangkala membuat kita tidak mengerti kenapa ini terjadi. Belum selesai satu, datang lagi, tidak pernah habis. Sampai kapan baru tuntas? Sampai kapan lenyap dari kehidupan kita? Bahkan bukan cuma itu, duka cita, pergumulan, tantangan-tantangan kehidupan yang lain yang kita alami kadangkala membuat kita tidak sanggup lagi bertahan, tidak mampu untuk meneruskan perjalanan kita. Tetapi dengan hikmat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, bahwa ternyata Tuhan menyingkapkan kemuliaannya bagi gerejanya, bagi kita semua, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan terus memancarkan sinar kasih-Nya, sinar kemuliaannya di tengah-tengah dunia ini, apapun keadaan yang kita alami, bagaimanapun beratnya beban yang kita sedang pikul. Satu yang pasti, bahwa Tuhan sudah menyingkapkan selubung dan memancarkan kemuliaannya bagi saudara dan saya, bagi kita, untuk tidak terombang-ambing dengan arus dunia ini yang sewaktu-waktu berubah-ubah. Satu yang pasti, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Halo anak-anak sekolah minggu, semuanya mau bertumbuh dalam Tuhan Yesus? Mau. Karena itu ingat tadi lagunya, baca kitab suci, doa tiap hari untuk bertumbuh dalam iman. Kita terus menjadi terang dimanapun kita berada. Di rumah kita, kita jadi anak terang, di sekolah, di lingkungan tetangga, dimanapun kita berada, kita selalu memancarkan cahaya terang kasih Kristus. Amin. Amin anak sekolah minggu. Ya, terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam saat teduh ini kita kembali merenungkan bahwa sebagaimana Tuhan telah
menuntun, menyertai kehidupan kita, menjalani hari-hari kita. Selubung sudah tersingkap, bahwa kemuliaan Allah menjangkau masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Dan kiranya kita dimampukan untuk melatih diri mengikuti proses kemuliaan Allah di dalam Yesus melalui penderitaan, penyaliban, kematian, dan kebangkitannya, untuk tetap kuat dan teguh dalam berharap dan beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam akta khusus, yaitu simbolisasi hari ulang tahun SMGT ke-67. Untuk itu kami mengundang pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Ibu Pendeta, kemudian guru-guru sekolah minggu, dan juga anak-anakku sekalian untuk maju di depan. Berdiri dulu di tempatnya, berdiri dulu di tempatnya. Ya, berdiri di tempatnya. Kita akan menyalakan lilin. Dan nanti kita tiup lilinnya dan potong. Ya, yang ada sekarang bukan kue tapi tumpeng. Potong tumpengnya. Ya. Mari Bapak Ibu Guru, silakan ke depan. Anak-anak di tempatnya dulu ya. Bolehkah anak-anak duduk dulu sebentar? Nah, nanti kita menyanyi lagu mars. Kita berdiri ya. Anak-anak menyaksikan pemotongan tumpeng ulang tahun sekolah minggu yang keberapa? 67. Oke, kita mau menyanyi panjang umurnya. Semua tepuk tangan. Usia yang ke-67 tahun. Hitungan ketiga baru ditiup. 1, semua hitung. 2, 3. Tepuk tangan. Terima kasih. Potong tumpengnya. Potong tumpengnya. Potong tumpengnya. Potong tumpengnya sekarang juga. Sekarang. Ya. Diserahkan oleh Ibu Ketua Sekolah Minggu kepada pendeta jemaat dan salah satu yang mewakili majelis gereja kelompok 5 dan anak sekolah minggu yang paling kecil ya akan diberikan kepada Ibu Pendeta, kepada perwakilan majelis yang ada saat ini kelompok 5 1 orang, dan anak sekolah minggu yang paling kecil Taya. Oke Taya, mari Taya. Iya. Iya. Setelah itu kepada yang mewakili majelis 1 orang, mungkin Pak Ibu salah satu. Oke.
Mama Eyen mewakili majelis gereja. Dan salah satu anak sekolah minggu yang paling kecil siapa? Taya, siapakah? Oh itu, yang ini yang laki-laki siapa ini Bunda? Iya, diberikan sebagai tanda sukacita sekolah minggu boleh berusia ke-67. Tepuk tangan semuanya. Happy birthday to you SMGT. Happy birthday to you SMGT. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you SMGT. Tepuk tangan. Anak-anak boleh berdiri, kita mau bernyanyi mars sekolah minggu sekali lagi. Satu kali lagu mars sekolah minggu. Oke, mari anak-anak sini ke depan. Ayo, segera. Mars sekolah minggu satu kali ya. Ya, silakan duduk. Mari kita satu dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyatakan pujian syukur kehadirat-Mu yang kudus. Engkau memperkenankan kami mengalami, menikmati hadirat-Mu, persekutuan ibadah hari Minggu pada jam ini. Di dalamnya kami telah bersama-sama memuliakan Tuhan, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, dan juga boleh memaknai hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-67. Terima kasih ya Bapa,
atas perkenan-Mu. Kiranya lewat persekutuan kami ini benar-benar kami mengalami hadirat Tuhan. Kami mengalami berkat Allah. Iman kami semakin dikokohkan dan dikuatkan menjalani hari-hari kami. Kepadamu ya Tuhan, bersama-sama kami datang membawa seluruh keberadaan hidup kami. Dalam segala keadaan, baik itu sukacita maupun duka cita. Demikian yang dialami beberapa saudara-saudara kekasih yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Seperti dalam warta jemaat ada 24 orang dan ada saudara Paul Cakra di rumah, dari Fitriani Bate Bandera di rumah, Ibu Marta Tampang rencana akan dirujuk ke Makassar, Ibu Diaken Ludia Ratung di rumah, Bapak Penatua Briken di rumah, Bapak Rivieson Gadi sekeluarga di rumah, Mama Avita dan Vivi di rumah. Dan mungkin masih ada yang lain dalam kelemahan tubuh ya Tuhan, jamalah dan pulihkanlah mereka. Kuatkan mereka untuk boleh menjalani proses pemulihan. Untuk yang merayakan pertambahan usia pada jalan kehidupan masing-masing ataupun ulang tahun pernikahan, Tuhan kiranya sempurnakan kebahagiaan dan sukacita dalam menjalani hari-hari kehidupan ini, dan kiranya semakin bijaksana mempergunakan waktu sebagai anugerah Tuhan. Untuk orang tua kami yang lanjut usia, kuatkan dan kokohkan mereka dalam teguh berpengharapan menjalani usia senja yang Tuhan anugerahkan. Untuk setiap rencana pelayanan di tengah-tengah jemaat Rantepao, Tuhan memberkatinya. Untuk segenap anak-anak kami dalam pertumbuhan dalam pendidikan mereka, Tuhan berkati di setiap perjuangan, sehingga kelak apa yang didambakan oleh anak-anak kami, apa yang kami dambakan sebagai orang tua untuk generasi ini, kiranya menjadi kenyataan, memberikan masa depan yang cemerlang. Terlebih kekuatan iman menjalani perjuangan hidup mengandalkan Tuhan. Untuk segala usaha pekerjaan segenap anggota jemaat, Tuhan berkati. Apapun yang diusahakan, upayakan, kiranya jerih payah itu tidak akan pernah sia-sia karena mengandalkan Tuhan. Untuk kekasih kami, keluarga almarhumah Ruruk Sikko yang berduka cita, Tuhan hiburkan, kuatkan mereka semua yang mengalami duka cita karena kehilangan orang-orang yang kami kasih dan mengasihi kami. Tuhan hiburkan. Bapa di sorga, kami doakan pemerintah kami, bangsa dan negara kami, para wakil rakyat, semua elemen masyarakat dalam menangani kehidupan bangsa dan negara, terlebih dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan mampukan kami semua, berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Bapa dalam sorga, kami senantiasa membawa seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Jikalau ada di antara kami sedang dalam pergumulan secara pribadi, dalam rumah tangga kami, kehidupan anak-anak kami, kehidupan masa depan kami, Tuhan, Engkaulah yang memulihkan kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami persembahkan seluruh hidup kami, hari esok dan seterusnya dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita sekalian untuk berdiri, dengarkan satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 17 hingga 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anakku sekolah minggu, pergilah, sampaikan dan tunjukkanlah kemuliaan Allah yang sudah dinyatakan dalam Yesus Kristus melalui kata dan perbuatanmu. Kami siap menyatakan kemuliaan Allah. Karena itu arahkan hati dan hidupmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, amin. Kita menyanyikan nyanyian syukur kita atas ibadah yang telah berlangsung pada sore hari ini. Aku ingin kabarkan Injilnya. Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Silakan duduk dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta, kepada Majelis Gereja Jemaat Rantepao atas pelayanan sore hari ini dan semua saudara-saudara yang telah mengambil tugas pelayanan sore hari ini. Terima kasih untuk semua jemaat yang telah hadir bersama. Selamat ulang tahun untuk sekolah minggu. Salam untuk anak-anak kita di rumah. Tuhan berkati.